Pemerintah akan meluncurkan 80.000 koperasi Desa Merah Putih pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi sesuai dengan Inpres nomor September 2025 yang baru saja diterbitkan. Untuk melegalisasi pembentukannya, Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Asosiasi Notaris. Panel Barus, Deputi Pengembangan Bisnis Kementerian Koperasi, mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih ini adalah gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kemiskinan warga desa. Masyarakat desa diharapkan tidak akan lagi terjebak tengkulak dengan bergabung bersama Koperasi Merah Putih. Hadirnya Kopdes Merah Putih ini, pasar baru akan terbentuk. Unit usaha yang ada di Kopdes Merah Putih meliputi simpan pinjam, sembako, penjualan produk farmasi, klinik, delivery, penyaluran pupuk subsidi, dan penjualan LPG 3 kg. Menurut panel, untuk menjalankan usaha Kopdes Merah Putih, akan ada modal awal sebesar 5 miliar rupiah. Halo Sobat Kontan, kali ini kita akan mewawancarai Deputi Pengembangan Bisnis dari Kementerian Koperasi. Sudah hadir bersama saya, Bapak Panel Barus. Selamat siang, Pak Panel. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada rapat pimpinan hari Ada ini. ya. Koperasi gimana? Sudah semenjak menjadi deputi? Nah, ini bisa cerita dulu nih. Sekarang tugasnya pengembangan bisnis di Kementerian Koperasi. Sebenarnya bukan semenjak saya jadi deputi, tapi semenjak Pak Budi Ari jadi Menteri Koperasi. Oh siap. Jadi sektor koperasi ini bisa kita lihat bergairah kembali. Oke. Ya, karena ini sektor yang relatif kurang bergairah selama 26 tahun terakhir. Yes. Tapi begitu momentum di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, Pak Menteri Budi Ari Setiadi, sektor ini bergeliat kembali dan sektor ini juga bisa dikatakan akan menjadi andalan ya, yang bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi kita. Ya. Dan Pak Prabowo kemarin kan sudah meluncurkan Koperasi Merah Putih. Ya. Nah, itu secara pengembangan bisnis di bawah kedeputiannya Pak Panel itu seperti apa nanti gambarannya? Ya, ide ini udah digulirkan, gagasan ini sudah disampaikan ya oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi ini belum di launching ya. Ya. Nanti insya Allah akan di launching di bulan Juli. Bulan Juli ya? Ya. Oke. Di hari koperasi, Oh, 12 Juli. Beliau ingin Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi gagasan beliau bisa di launching pada hari puncak Hari Koperasi. hari peringatan ya, hari puncak peringatan Hari Koperasi Nasional di 12 Juli. Dan beliau menginginkan pada launching itu 70.000 koperasi sudah selesai secara kelembagaan. Oke. Itu yang diharapkan beliau. Tentu kenapa Presiden memberikan arahan untuk pembentukan koperasi-koperasi Desa Merah Putih di 70.000 desa. Ya. Tentu ini ada alasan. Oke. Tentu ini juga punya punya perhitungan ya, yang menurut saya karena ada urgensi juga ya. Kenapa Kopdes didorong untuk dibentuk secepatnya di 70.000 desa yang terdengar sangat ambisius ya, masif di 70.000 lokasi. 70.000 ya? Ya, dari 75.000 desa. Oke. Bahkan di sidang kabinet terakhir, beliau menyampaikan bahkan bisa sampai 80.000. Itu artinya secara teritori mungkin koperasi ini akan didorong terbentuk di level desa maupun kelurahan ya, kalau sampai 80 ribuan. Ya. Nah, apa urgensi kita mendorong Kopdes? Kenapa Kopdes Merah Putih ini harus dibentuk? Ya. Itu ada alasan sekali lagi. Oke. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, ya,
eh, desa yang kita harapkan Ya. seharusnya dapat menjadi basis kemajuan bangsa, ya, Betul. Ekonomi. bisa menjadi apa namanya pangkal pertahanan pangan kita, Betul. gitu ya. Mm-mm. Ternyata sejak kemerdekaan desa menjadi basis kemiskinan, Oke. gitu loh. Ada sesuatu yang tidak pas di desa, Hmm. ya. Ini saya pikir satu hal yang dipikirkan oleh Presiden hari ini. Kenapa desa yang seharusnya menjadi basis, ya, kemajuan sebagai pangkal pertahanan pangan bangsa, kok menjadi basis kemiskinan? Oke. Mm. Buktinya apa? Angkanya jelas. Kemiskinan di Indonesia dari 24 juta itu 17 jutanya ada di desa. Ada di desa. Iya. Oke. Ini biar orang juga Betul. Tahu ya. tahu, Ya. gitu loh, ya. Bahkan dari 17 juta itu ada yang tergolong miskin ekstrim, Dan itu ada di desa. ada di desa juga. 3,17 juta orang miskin ekstrim itu ada di desa. Desanya di mana? Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat loh bahkan. Nah, berarti ini ada sesuatu yang harus dilakukan Betul. di desa, Ya. untuk mengubah situasi yang tidak baik ini buat Ya. warga desa. Nah, oleh karena itu Presiden berpikir harus ada instrumen, Mm-mm. ya, instrumen yang didorong, diyakini, Ya. ya, mampu merubah tatanan Hmm. yang ada di desa selama ini. Ya. Beliau berpikir tentang perlunya alat usaha bersama bagi warga desa, Hmm. ya, yang kita kenal namanya koperasi ini. Oke. Beliau kasih nama Koperasi Desa Merah Putih, Hmm. gitu. Pertanyaannya kemudian, apa iya Koperasi Desa Merah Putih bisa merubah, Ya. ya, situasi dari kondisi desa yang miskin menjadi lebih baik, Ya. buat warga desa, gitu. Presiden meyakini itu bisa. Hmm. Seperti apa Koperasi Desa Merah Putih itu nanti, Hmm. ya? Apa saja yang akan dilakukan? Ya, apa saja bisnisnya Iya. nanti ke depan kan? Bisnis-bisnisnya, unit-unit Unit usaha usaha. yang akan dijalankan di Koperasi Desa Merah Putih. Secara garis besar, Ya. Kopdes Merah Putih ini, ya, akan memfasilitasi peningkatan produktivitas, Peningkatan produktivitas. ya, Oke. dan peningkatan konsumsi masyarakat desa. Oh, baik. Gitu. Jadi akan ada kegiatan bisnis yang Yang mengarah ke sana, mengarah ke sana ya. memfasilitasi peningkatan produktivitas dan konsumsi masyarakat desa, warga desa. Oke. Nah, turunan daripada memfasilitasi peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat desa itu, Ya. Kopdes akan menyediakan, ya, barang dan jasa yang dikonsumsi oleh warga desa. Oh, oke. Apapun. Contohnya apa Ya. itu, Pak Panel, kira-kira? Yang kedua, ntar saya contohin. Oke. Yang kedua, biar lebih konkret nanti outletnya. Yang kedua, menyediakan fasilitas Kopdes nih, kita ngomong Kopdes, Iya, ya. Kopdes. Kopdes akan menyediakan fasilitas pergudangan dan angkutan yang terintegrasi juga. Sampai ke Truk. pergudangan ya? Iya. Oke. Pak Presiden memikirkannya dengan sangat Komprehensif ya? komprehensif, lengkap. Iya, lengkap. Lalu yang ketiga, Kopdes akan menyediakan fasilitas modal kerja bagi warga desa. Modal kerja. Oke. Penting itu. Nah, ini 3 hal nih, Mas. Ya. Jadi kalau ditanya simpelnya unit bisnisnya Kopdes itu apa? Pak Presiden pengen Kopdes itu ada toko sembakonya, Toko sembako. toko Oke. serbanya lah, Toko serba.
yang menyediakan barang-barang konsumsi Ya. warga desa. Ya. Karena faktual setiap warga pasti mengkonsumsi barang konsumsi Betul. yang dikonsumsi setiap hari, Betul. apapun itu. Nah itu disediakan di Kopdes. Kopdes dalam bentuk toko serba outlet, toko serba ada. Lalu yang kedua, Pak Presiden juga pengen Kopdes itu punya klinik desa. Klinik ya? Klinik desa. Oke. Pak Presiden pengen Kopdes itu punya outlet toko murah, toko obat murah. Oke. Ya, Farmasi masuknya berarti ya? apotek desa. Apotek desa. Ya, 3 itu. Lalu yang keempat, Pak Presiden juga pengen Kopdes itu punya unit usaha simpan pinjam. Oh, oke. Unit usaha simpan pinjam ini tadi yang saya bilang kaitannya dengan memberikan modal kerja bagi warga desa. Ya. Yang petani, yang pekebun, yang UMKM mungkin, Ya. gitu. Atau yang nelayan, Ya. gitu ya. Lalu yang kelima, Kopdes, Pak Presiden berpikir Kopdes juga harus punya gudang dan truk tentunya, Ya. gitu loh, untuk mobilisasi logistik. Gudang sendiri juga bukan sekedar bangunan kosong, tapi ada aktivitas usaha di dalamnya. Usaha pergudangan itu seperti nanti dia bisa jual bibit, jual benih, peralatan pertanian, dan ada juga gudang yang digunakan untuk meng-offtake hasil panen petani. Oke. Gitu. Jadi bisnisnya juga bisa ke pertanian nanti ya? Iya bisa. Oke. Bisa pertanian, bisa perikanan, bisa pengolahan, Pengolahan. ya. Ya. Tergantung potensi. Yang ada di daerah Iya, di desa desa tersebut ya? Bisa tambang, Oh, oke. gitu kan? Ya, 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 ya. Desa-desa, Di Kalimantan. desa-desa di Indonesia kan potensinya tambang, pertanian, perkebunan, Ya. Sawit, pesisir frut, ya, pesisir ya, itu perkebunan kan. perkebunan ya. Pesisir itu bisa nelayan, tangkap, bisa budidaya kan, Ya, bisa garam, betul. terus bisa pariwisata. Betul. Jadi tergantung nanti potensi-potensi desanya, gitu. Bisa industri pengolahan juga di desa, Betul, betul. ya. Jadi beliau mikirinnya sampai segitu. Kenapa harus usahanya yang seperti itu? Ya. Gitu ya. Karena itu kalau diperhatikan kan sebenarnya kita mau memenuhi kebutuhan konsumsinya masyarakat desa melalui koperasi desa yang dimiliki oleh warga desa, Betul. ya kan? Ya. Dan kita mau memfasilitasi produktivitas warga desa. Kan manusia itu dia sebagai konsumen, dia juga sebagai produsen, Betul. ya kan? Ya. Mas siapa namanya? Lupa saya. Aziz. Mas Aziz misalnya, Ya. sebagai wartawan ya, memproduksi berita dan mengkonsumsi berita Yes, juga, betul. iya kan? Ya. Gitu. Nah jadi begitu juga Kopdes, Kopdes ya. dia menyediakan barang konsumsi apapun itu, dan dia juga memfasilitasi peningkatan produktivitas Ya. warga desa, gitu. Dan Presiden concern banget dengan kondisi di desa, peningkatan kesejahteraan warga desa. Kenapa kemiskinan tetap terjadi di desa? Terus menerus. Iya, karena faktanya praktek ijon, ya, rentenir, tengkulak, bahkan yang kekinian itu pinjol, Pinjol, ya. ya, ini adalah satu praktek yang membelenggu warga desa Betul. dari kemiskinan tadi. Nah ini yang mau dibebaskan, mau dilepaskan. Oke. Intervensinya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Jadi, Menarik. dengan adanya unit usaha simpan pinjam, Ya. itu kan mau memutus Betul. peran Rentenir. ijon, rentenir, tengkulak, tengkulak, pinjol dan sebagainya. Sehingga petani bisa punya modal kerja untuk bercocok tanam, berproduksi Ya. dari Koperasi Desa Merah Putih yang punya dia sendiri. Ya. Ya, nanti hasil panennya nggak diambil tengkulak, bisa dia nikmati sendiri, atau dia jual ke Kopdes dengan harga yang fair, dengan harga yang berkeadilan, dengan harga yang
sudah ditentukan pemerintah. Oke. Yang pasti menguntungkan petani. Gitu. Ya, ya. Kalau selama ini kan di ijon sama ijon. harga di tengkulak, harganya murah. Ya. Akhirnya beras, misalnya beras ya, petani padi gitu ya. Padinya dibawa sama tengkulak, dibawa 2.000-3.000 per kilo misalnya. Dia nggak punya beras yang buat yang mereka makan dengan keluarga. Akhirnya mereka beli beras lagi. Ya. Dengan harga yang mahal. Lah ini praktek kayak begini ya, muternya begitu aja. Dan itu harus diputus ya? Iya, itu harus diputus. Ya. Gitu Mas sebenarnya. Idenya menarik nih Pak. Dan beberapa konsep yang tadi Pak Panel bilang, itu idenya Pak Prabowo yang sangat komprehensif. Persoalan ke depan kan tentu banyak tantangan. Bagaimana mewujudkan 80.000 atau berapa? 75.000. 70 sampai 80.000. 70 sampai 80.000. Nah, tentu saja kalau kita baca beberapa informasi di berita, ada anggaran yang cukup besar. Nah, itu akan seperti apa? Apakah nanti memang koperasi desa ini mendapat modal dari pemerintah langsung atau seperti apa? Ya, kita jangan buru-buru ke pembiayaan dulu. Oke. Tapi tadi yang menarik Mas Aziz sampaikan adalah ini tantangannya luar biasa nih Pak Panel, 70 sampai 80.000 ini ambisius sekali. Mas Aziz juga mungkin dalam pikirannya ini bisa jalan nggak gitu kan? Ya. Memang tantangannya luar biasa Mas. Tapi ini nggak ada pilihan. Harus kita lakuin Mas, harus kita jalani. Ya. Kalau kita nggak hanya retoris, Ya. ingin memakmurkan desa. Kalau kita nggak retoris, ingin memerdekakan warga desa dari kemiskinan. Betul. Gitu ya. Ya ini harus dikerjain, apapun tantangannya. Gitu loh. Nah memang kuncinya Mas, kuncinya ini. Ya. Kunci ini bisa jalan atau tidak. Ini kan dari sisi pemerintahan, dari sisi pemimpin tertingginya kan konsepnya sudah ada, niatnya sudah ada, keinginannya sudah ada ya Mas ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa ini. Ya. Kalau presiden sudah punya keinginan dan konsep ya, daya dorong yang kuat untuk membereskan kondisi desa ini kan udah modal yang luar biasa. Betul. Nah, langsung dari atas ya. Tinggal itu bukan satu hal yang buruk loh, top down itu. Ya, tinggal kunci suksesnya adalah bagaimana kita bisa membuat apa yang dipikirkan oleh presiden, apa yang diyakini oleh Pak Prabowo, itu menjadi keyakinan dan pikirannya warga desa juga tentang Kopdes Merah Putih ini. Siap. Nah itu yang paling berat tantangannya, menyamakan kesadaran rakyat dengan kesadaran pemimpin tertingginya itu satu hal yang memang harus kita cicil. Betul. Kita lakukan sejak hari ini. Kalau ditanya peran kita apa, ya peran kita hari ini itu harusnya. Ya karena kunci sukses Kopdes itu menurut saya ada 3 Mas. Apa? Partisipasi rakyat, ya, rasa kepemilikan rakyat, warga desa terhadap Kopdes Merah Putih di desanya itu. Ya. Sama yang ketiga kesadaran rakyat. Kesadaran rakyat. Iya dong. Kalau ini 3 hal ini, 3 komponen ini tidak ada di akar rumput, ya ini hanya jadi ide ya. Ya, ini kurang greget nantinya ya. Iya. Gitu loh. Ini harus jadi gerakan, ini harus jadi movement bersama. Ya, satu gerakan membebaskan diri dari kemiskinan yang dilakukan oleh 75.000 warga desa. Di 75.000 desa. Gitu. Nah, baru pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana pembiayaan tadi kata Mas Ajis? Iya, karena terkait dengan pengembangan bisnis. Iya. Bagaimana pembiayaan ini? Mungkin Mas Ajis juga dengar satu desa, satu Kopdes ini butuh pembiayaan sekian. Ya, 5 miliar. 5 miliar misalnya, 3 sampai 5 miliar lah. Ya. Tapi ada satu hal yang harus diingat dulu. Oke. 5 miliar ini bukan
uang yang hilang, Mas. Bukan uang yang hilang. Iya. Ya. 5 miliar ini jangan dipersepsikan uang bagi-bagi. Oke. Iya. Seperti garam dilempar ke Iya, laut iya, itu. iya. Tidak. Gitu loh. Gitu loh. 5 miliar tiap desa ini adalah instrumen untuk membebaskan rakyat desa dari kemiskinan. Melalui Koperasi Desa Merah Iya. Putih. Mahal? Enggak. Murah sekali. Yang paling penting mengawalnya bagaimana supaya itu Iya. kejadian. Betul. Dan Gitu. bisa membesar ya. Iya. Concern kita itu. Supaya itu tidak mangkrak, ya, supaya itu bisa jadi gerakan masyarakat desa, supaya itu bisa menjadi pemberdayaan Ya. warga desa, supaya produktivitasnya meningkat, supaya kekompakannya tercipta, Ya. ya kan? Setiap kawannya gotong royongnya di bawah, gitu ya. Itu Mas. Emang kalau dilihat angka dia secara parsial gitu ya, enggak dilihat Iya. secara komprehensif. Iya. Wah, 5 miliar kali 70.000 desa, 250 triliun duit dari mana nih? Ya. Gitu loh. Nah, itu yang Itu nggak hilang. ya. Gitu loh. Itu Itu yang harus diluruskan persepsinya tuh, Pak. karena Pak Prabowo itu 5 miliar itu Pak Prabowo pengen setiap Kopdes itu dilengkapi dengan satu bangunan multifungsi. Oke. Bangunan multifungsi ya, gedung multifungsi. Di sebidang tanah sekian kali sekian meter, 500 sampai 1000 meter mungkin persegi. Yang gedung itu dibangun kayak itu, pakai duit tadi. Oh, oke. Di gedung itu buat apa? Buat gudang, buat klinik, Ya. buat peserbaknya. Sebagian nanti ada outlet simpan pinjamnya. Iya kan? Ya. Jadi one stop Shopping lah ya. service lah. Bisnis ya. Iya, Service one ya. stop bisnis lah di situ semua untuk warga desa. Iya, iya. Karena Kopdes Merah Putih itu nanti diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa. Iya Yang kan? dimiliki oleh orang Warga desa. Warga desa. Apa bedanya Kopdes dengan Bumdes Nah, itu. yang sudah ada di desa? Bumdes itu milik pemerintahan desa. Yes. Kalau Kopdes ini milik warga desa. Lalu pertanyaan lagi, terus gimana posisi pemerintahan desa terhadap Kopdes ini? Nah, itu. Gitu. Faktanya teman-teman pemerintahan desa semua mendukung dengan Kopdes Merah Putih. Kenapa? Karena kepala desa ini tahu persis bahwa Kopdes ini ya akan menjadi alat bagi mereka juga, Oke. bagi para kades untuk bersama-sama dengan presiden melepaskan belenggu kemiskinan warga desanya. Ya. Jadi nggak mungkin dia tolak, pasti dia dukung. Pasti didukung. Iya. Dan Gitu loh. itu pembentukan Koperasi Desa Merah Putih itu melibatkan kepala desa. Harus dong. Oke. Fardu ain itu buat kepala desa, wajib itu. Wajib, Pak. Ya karena ini alat yang disediakan buat dia juga. Masa dia pengen lihat warga desanya miskin? Iya, iya, iya. Nggak masuk akal dong. Dia pengen sebagai kepala desa warganya sejahtera dong. Oke. Iya kan? Iya. Gitu. Dia juga pengen itu, Mas. Jadi dia juga pasti Mendukung ya. Mendukung penuh lah ya. harus menjadi bagian dari pelopor. Harus menjadi bagian yang ikut menggerakkan ya kesadaran masyarakat ini dalam sebuah gerakan membebaskan masyarakat desa dari belenggu kemiskinan tadi melalui alat namanya Kopdes. Kopdes. Kopdes ini alat, Mas, bukan tujuan. Iya. Tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat desa. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi kita sudah terlihat lah ya. Iya, gimana jadi- tujuannya ininya gitu. Jadi kita setia sama tujuannya. Setia sama tujuannya. Iya. Iya, iya. Gitu. Nah, Jadi- persoalan 70.000 sampai 80.000 akan di launching 12. Nah, Nah, itu apakah secara legalitasnya bisa terkejar itu, Pak Panel? fase ya berarti ya, tahap-tahap kerja ya. Yes. Jadi tahap kerjanya saya sih ngelihatnya ada 3, Mas. Satu sekarang sampai dengan Juli Oke. itu menyelesaikan kelembagaan Kopdesnya.
kelembagaan itu seperti Mas Ajis mau bikin Asosiasi lah ya. perusahaan lah, Oke, perusahaan. Ya. pribadi ya. Ya, Mas Ajis kan harus ngurus itu, betul. ya kan? Mau mendirikan perusahaan syaratnya 2 orang. Ya. Mas Ajis punya partner, Ya. ngurus ke notaris. Nah, Ya. kayak gitu harus diurus. Oke. Tapi ini lebih daripada itu. Karena harus ada musyawarah desa dulu untuk memutuskan pembentukan Kopdes. Baru nanti ada rapat pendirian. Ya. Baru nanti ada proses administrasinya lah, legalitasnya lah di notaris itu. Gitu ya. Kita juga udah kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia Indonesia. yang punya NPAK, ya, sertifikasi ya. Sertifikasi. Notaris pembuat akta koperasi namanya. Gratis di seluruh semua? Indonesia. Gratis itu semua? Enggak ada biayanya, cuman yang kita ada yang disepakati lah. Ada yang katanya disepakati ya? Yang rata-ratanya lah. Di seluruh Indonesia, mereka juga punya anggota di seluruh Indonesia. Kita kemarin sudah MOU juga. Yang mengawal proses itu siapa Pak Manen? Maksudnya? Untuk mencapai legal supaya jadi legalitas dan Tahapnya gini. Oh. Tahapnya begini. Ini kan urusan Kopdes ini kan nggak urusannya Kementerian Koperasi aja. Oh, oke. Tapi lintas kementerian kan. Iya, iya. Ada Kementerian Desa, ada Kementerian Koperasi, ada Kementerian Dalam Negeri. Iya. Karena Kementerian Dalam Negeri juga punya Dirjen Pemerintahan Desa. Dengan desa. Iya. Nah, saya bilang tadi, jadi nanti para pemerintahan desa itu akan mendorong Musdes. Logiknya begitu. Ketika dia yakin alat ini, Kopdes ini, akan menjadi alat yang strategis, ya, buat tujuan-tujuan strategis, dia akan dorong Musdes. Oh, gitu. Bersama dengan warga desa. Setuju bikin Kopdes, yakin ini Kopdes bisa, mari kita bangun segala macam gitu ya. Sudah bulat keputusan, baru nanti ada rapat pendirian. Baru nanti proses ke notaris. Mereka itu yang melakukan. Mereka yang melakukan. Iya, karena pendirian ini harus dilakukan oleh warga desa. Dari mereka untuk mereka. Bukan negara yang mendirikan Kopdes di situ. Karena membangun Kopdes ini bukan sekedar membangun gedung-gedung Iya. yang tadi saya ceritain. Bukan, ini membangun kesadaran rakyatnya, Mas. Yang paling vital di situ, membangun kesadaran Dan itu masyarakat. tantangannya memberikan pengetahuan seperti itu kan. Nggak apa-apa, berat pasti. Tapi ini momentumnya luar biasa, Mas. Momentum yang luar biasa adalah Presiden Prabowo Subianto ini Iya. punya kebijakan yang firm, Betul. ya, terhadap sektor koperasi. Sektor koperasi. Beliau yakin, Sangat care ya. ya, beliau sangat yakin bahwa koperasi adalah instrumen, adalah alat untuk membebaskan rakyat desa dari belenggu kemiskinan, untuk peningkatan kesejahteraan. Makanya ini harus didorong bersama-sama, Ya. gitu loh. Makanya tadi kan saya bilang, Mas, menyamakan ini loh, Iya, benar. pikirannya presiden dengan pikiran rakyat desa ini. Nah, itu tugas kita. Gitu loh. Tugas Kemenkop, tugas Kemendagri, Kemendes, tugasnya pemerintahan desa, gubernur, wali kota, kades. Wah, ini Itu. ini semua Iya, ini harus harus jadi movement. dari movement ya. Iya. Dan Gitu. itu sudah terlihat belum Pak Panel? Sudah, Mas. Oke. Kan Pak Prabowo ini waktu retret di Magelang Iya. kan dia pidato di depan hampir seribuan kepala daerah itu. Termasuk Dia isi ngomong soal- tentang Kopdes. Oke. Beliau ngomong, nanti harus ada truk untuk angkutan di Kopdes ini. Ya, masuk akal lah. Betul. Untuk mobilisasi hasil bumi gimana ceritanya? Gitu loh. Bawa sawit, bawa beras, bawa apa dari ladang atau dari sawah gitu ya. Ini kan butuh instrumen, butuh alat juga, alat transportasi. Betul, betul. Dari desa ke mana gitu Iya. kan. Itu butuh alat transportasi, itu faktual. Nah, kalau dari tempatnya Pak Panel, pengembangan bisnis, sudah terlihat Nah, tadi belum? tahapnya satu mengesain kelembagaan Oh ya, kelembagaan. sampai Oke. Juli. Ya. Lalu yang kedua nanti menurut saya itu tahap kedua adalah pembangunan Infrastruktur. sarana dan prasarana Kopdes yang tadi bangunan apa segala. Di dalamnya tentu sudah harus selesai bagaimana skema pembiayaan Oh, si oke. Kopdes ini. Ya. Iya kan? Ya. Harus sudah clear itu. Kalau sudah mau mulai bangun kan berarti skema pembiayaan harus sudah clear. Ya.
Baru yang ketiga nanti, fase yang ketiga adalah bagaimana bisnis ini bisa dikembangkan, ya. Effort 5 miliar per desa per Kopdes itu bisa tumbuh, Nah itu. gitu ya, sesuai harapan, sesuai yang kita pikirkan, ya, bisa tumbuh dan sustain, Nah, berkelanjutan. Karena ini kan pemberdayaan bukan sebulan 2 bulan, betul. terus menerus, Betul. supaya terus meningkatlah kesejahteraan masyarakat desa tadi, gitu. Dan Bapak sendiri sudah memetakan bisnis apa yang kira-kira bisa menumbuhkan unit-unit si Kopdes. Kalau Merah Putih bisnis, ini? kalau unit-unit bisnisnya, unit usahanya clear tadi. Ya, clear tadi. Ya, ada toko sembako untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga desa. Kemungkinan ya, mungkin LPG bisa Oh gitu ya? didistribusi lewat sini. Oke. Akan lebih murah, Iya. akan lebih terkontrol harganya. Tidak seperti kemarin. Tidak akan lebih terkontrol Terkontrol, harganya. Ya, tidak barang bersubsidi tapi tidak market price kan. Nah, itu dia. Jangan harga pasar. Orang ada subsidinya, siapa yang nikmati subsidinya? Di 70.000 titik serah, Mas. Kalau kemarin kan mungkin orang nyari ke Betul. kota gitu jadinya kan. Udah biaya lagi. Ongkosnya, betul. Capek. Iya. Orang keliling-keliling, ngantri gitu. Nah, dengan adanya Kopdes nanti tidak menutup kemungkinan, Mas. LPG dijual ya? Bisa jadi Kopdes ini menjadi pengecer LPG juga di bawah. Pupuk subsidi bukan tidak mungkin. Sudah ada perpresnya? Iya, bawa koperasi bisa. Bahwa koperasi bisa. Iya kan? Dan itu akan dilakukan di koperasi desa Merah Putih? Sangat mungkin. Oke. Saya yakin kok di 70.000 desa titik serah, Mas. Sekarang pengecernya pupuk Indonesia cuma 26 atau 27.000 kalau nggak salah. Iya, Lah ini 70.000 Ini 70.000 ya? dan merata kan ada semua. Dan petani bisa nggak terjadi kelangkaan lagi ya nanti ya? Nggak ada Dengan adanya seperti ini. kelangkaan, nggak ada pupuk jalan-jalan. Ya, dari segi harga bisa lebih terkontrol. Feedbacknya dari hasil panennya bisa didata, diukur, produktivitasnya. Gitu loh. Iya. Terkait koperasi bisa masuk tambang, bisa juga nanti koperasi Merah Putih ini? Bisa. Jadi kalau ditanya unit bisnis Kopdes ini apa, itu dilihat juga potensinya, Mas. Potensi daerah? Desa. Oke. Kan nggak semua desa sawah, nggak semua desa laut, nggak semua desa gunung, Ya. nggak semua desa lahan gambut gitu kan. Nah, jadi bisa pertambangan, ya, kayak di Kalimantan tuh. Ya pasti tambang. Potensinya ya pariwisata, tambang, perkebunan, Ya, ya kan? betul. Agromaritim, ya, bisa rumput laut, gitu loh. Bisa perikanan juga mungkin. Disesuaikan aja sama potensi desa Potensi masing-masing. desa, ya. Ada yang jadi basisnya beras, Oke. sayur-sayuran, hortikultura, buah-buahan, kopi. Kemarin saya ke Garut, desa itu dia fokus, nggak mau banyak-banyak wisata, Oke. karena dia di Papandayan ya. Dia nanamnya kopi, dia fokus di usaha desanya tuh pariwisata, kopinya mantap sekali. Alpukat sama kentang. Oke. Jadi dia nggak kemana-mana, dia Nggak fokus kemana-mana di sini, gitu loh. Ya. Itu sudah terbentuk itu? Udah jalan, gitu. Nah, cuman saya bilang, coba untuk meningkatkan produksinya, ya harus berkomunikasi dengan desa-desa sebelah supaya skala produksinya bisa ditingkatkan. Untuk kopi misalnya. Oke. Kentang lumayan mereka, gitu loh. Lumayan menguntungkan kentang buat mereka ya. Pas saya datang tuh lagi menyiapkan bibit kentang. Jadi macam-macam, Mas, karena ada yang cocok kentang, ada di Sukabumi ada yang cocoknya manggis. Secara Sesuai tanah dengan mungkin lokalnya ya. lah ya.
Manggis juga lumayan, walaupun agak lama ya, 7 tahun, 8 tahun. Tapi di Sukabumi itu ada gerakan satu rumah nanam 4 pohon manggis misalnya. Depan 2, belakang 2. Ya, nanti satu saat 7 tahun lagi bisa buat anaknya kuliah. Oke, iya. Iya, karena kalau sekali panen 200 kilo, kali 20.000, kali 4 pohon kan lumayan. Gitu loh, minimal bisa buat anaknya kuliah. Ini hitung-hitung celengan kan. Betul. Di lereng-lereng itu, di depan rumah dia tanam 2, belakang 2. 7 tahun kemudian anaknya sudah besar, kuliah bisa pakai itu. Gitu. Pak Panel, di setiap desa kan berbeda-beda potensi bisnisnya atau potensi usahanya. Iya. Nah, itu dari Kementerian Koperasi ada nggak mentor-mentor yang nanti mungkin bisa membantu mereka untuk memetakan bisnis apa yang kira-kira bisa tumbuh gitu? Iya pastilah Mas. Nggak mungkin 70.000 ini kita biarkan dia sporadik jalan masing-masing. Betul. Ya buat apa juga kita bikin 70.000 kalau didiamkan masing-masing sendiri. Ya. Jadi nanti pertanyaan Mas Ajis, butuh pendampingan nggak? Pasti. Pelatihan, pendampingan pasti. Kalau dari sisi bisnis kita ngomongnya butuh bisnis asisten. Ya. Ya. Minimal 1 orang bisa mensupervisi ya. 5 sampai 10 kopdes gitu ya. Oh, oke. Jadi bisnis asistennya dia. Iya. Nah, lalu yang penting juga saya sampaikan tadi, tidak mungkin 70.000 ini tidak kita konsolidasi. Itu dia. Iya kan? Betul. Jadi 70.000 ini harus kita konsolidasi, sehingga efek jaringannya bisa kita optimalisasi. Betul. Gitu loh. Betul. Ya, efek jaringannya itu. 70.000 ini Mas, kalau kita bayangkan satu koperasi itu punya anggota 500 saja di desa. Satu koperasi bisa 500. Nanti Kan warga desa ada yang 7.000, ada yang 10.000, ada yang 2.000. Beragam sih warga desa jumlahnya ya. Jumlahnya ya. Kita ngomong cepet aja ya. Iya. Ya kalau penduduk kita kan kalau tidak salah angkanya udah 280 juta. Iya kan? Betul. Nah, kalau desa rata-rata penduduknya 3.000, 3.000 kali 75.000 kan udah 200 juta lebih kan? Betul. Kalau rata-rata satu desa penduduknya 3.000, kita ngomong moderat lah. 500 orang warga desa yang menjadi anggota Kopdes. Ya kan? Kan orang berkoperasi kan sukarela, Mas. Betul. Nggak bisa dipaksa. Iya. 3.500 berkopdes dia. Ya. Kali 70.000 kan 35 juta, Mas. Iya. Iya kan? Sangat efektif. 35 juta loh ini. Iya. 35 juta ini kan output dari konsolidasinya kan berarti tercipta pasar baru yang terkonsolidir. Iya. 35 juta jiwa yang mengkonsumsi barang konsumsi setiap hari. Pasar baru itu terkonsolidir. Betul. Iya kan? Iya. Gitu loh. Itu aja udah dilihat potensinya besar banget. Iya, kalau 70.000 kita konsolidasi ini kan jaringan distribusi. Iya, jaringan distribusi. Iya kan? Betul. Jaringan distribusi siapa? 70.000 desa, 80.000 desa, kelurahan. Minimarket aja nggak bisa mengalahkan itu. Nggak ada, nggak ada. Mas dagang apa misalnya? Dagang kue, ya, distribusinya bisa langsung ke 80-70.000 desa, kelurahan, ya, gitu loh. Jadi itu jadi satu kekuatan distribusi sebenarnya kalau kita bisa konsolidasi secara pusat distribusi produksi. Itu yang kedua. Yang ketiga, 35 juta anggota Kopdes tadi. Itu selain dia mengkonsumsi kan tadi saya bilang dia juga sebagai produsen. Ini kan jadi kekuatan produksi baru, kekuatan produktivitas baru yang terkonsolidir, Mas, 35 juta orang. Terdata lagi apa yang diproduksi. Apa yang diproduksi. Iya kan? Iya. Dalam satu platform digital gitu ya, dikonsolidir gitu ya. Oh, jadi bayangannya nanti akan seperti itu? Iyalah, harus masa kita menghindari kemajuan teknologi. Iya. Kemajuan teknologi kan harus. Jadi semacam e-commerce gitu bisa nanti ya? Bisa ya nanti. Secara profesionalnya kemana-mana bisa ini. Yang pasti kemajuan teknologi harus kita manfaatkan. Oke. Untuk kemajuan desa.
Nah, yang keempat dari output konsolidasi ini kan ada data dan informasi, Betul. ya, data dan informasi yang diproduksi setiap hari, datanya. Ya. Data apa? Data orang konsumsi, data produksi. Berapa jualannya? Ini kan aset strategis mas, data ini bisa untuk analisa lagi. Betul, betul. Gitu loh. Untuk pengembangan Bisnis si yang Kopdes ini juga sendiri. Berapa obat yang dibeli di desa itu? Nah, Oh, di Pulau Sumatera lebih banyak obat apa yang dibeli? iya. Iya kan? Oh, sakitnya flu. Oke. Ini data strategis mas. Menarik. Iya kan? Iya. Gitu. Bisa mendata semua aspek ya. Iya. Gitu loh. Jadi nggak mungkin ini dibiarkan 70.000 sporadis. Nah, balik lagi ke urusan pembiayaan, ya 5 miliar per Kopdes. Ya. Jadi ini bukan uang yang habis, uang yang terbakar habis gitu, tidak. Ini modal 5 miliar ini adalah sesuatu hal yang kita harapkan dia bergulir meningkat, ya. Makanya perlu pendampingan melekat, perlu bisnis asisten di situ, gitu ya, supaya goal yang ingin kita capai benar-benar terjadi nanti, gitu. Nah, kalau untuk skema pembiayaan ini dibiayai siapa, APBN atau APBD segala macam, saya pikir Mas Ajis sabar sedikit, ini masih digodok. Dan itu saya pikir wilayahnya nanti ke Menteri Keuangan untuk membuat skenario-skenario terhadap pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi gagasan besar Presiden Prabowo Subianto. Nah, tugas kami Kementerian Koperasi adalah menyiapkan lapangannya, mendorong partisipasinya, mendorong rasa kepemilikan warga desa terhadap Kopdes ini, mendorong kesadaran masyarakat di desa-desa supaya sama pikirannya dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Presiden. Supaya ini menjadi gerakan bersama. Betul. Gitu Mas. Baik, Pak Panel Barus, luar biasa ini menarik pembahasan kita. Koperasi Desa Merah Putih ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan terutama tidak ada lagi kemiskinan ya, Iya. Pak Panel Barus ya. Dan tentu saja Kementerian Koperasi menjadi satu garda terdepan dalam mewujudkan ide gagasan dari Presiden Prabowo tentang Koperasi Desa Merah Putih. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Pak Presiden diimplementasikan di Kementerian Koperasi, terutama di kedeputiannya Pak Panel Barus, bagaimana menyiapkan pengembangan bisnis ke depan supaya 5 miliar itu bisa meningkat dalam 5 tahun ke depan. Sekian dari saya, Ajis Husaini, reporter Kontan TV. Terima kasih.